Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dewi Puspa Nurhayati, NPM 2006-21186, kelas D1 semester 4, akan memenuhi tugas dari Pak Padian Adi Siregar dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan persidangan dalam hukum acara perdata. Tahap pertama yaitu upaya damai atau mediasi. Di sini majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai. Selain itu, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesempatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tahap kedua yaitu pembacaan gugatan atau permohonan. Di sini kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan baik secara lisan maupun tulisan. Pembacaan gugatan terjadi apabila tidak tercapai kesepakatan damai dalam mediasi, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat dan kuasanya. Gugatan yang diajukan ke pengadilan memuat tentang 1. Identitas para pihak, 2. Alasan-alasan gugatan atau posita, 3. Tuntutan atau petitum. Tahap ketiga yaitu jawaban tergugat atau termohon. Di sini kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun tulisan. Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara. Eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan tergugat terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formil suatu gugatan. Sedangkan jawaban dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung pokok perkara atau pembuktian mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Tahap keempat yaitu replik. Di sini kesempatan penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat baik secara lisan maupun tertulis. Artian dari replik adalah tanggapan atas jawaban tergugat. Penggugat diberi hak untuk menanggapi jawaban yang diajukan tergugat dan secara teknis disebut replik. Tahap kelima yaitu duplik. Di sini kesempatan tergugat untuk menjawab kembali tanggapan atau replik penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Pengertian dari duplik adalah tanggapan baik dari Pengertian dari duplik adalah tanggapan balik dari tergugat atas replik penggugat. Tergugat diberikan hak untuk mengajukan duplik terhadap replik penggugat. Tahap keenam yaitu pembuktian. Pada tahap ini, baik penggugat akan diminta bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan tergugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan bantahannya. Pengertian dari pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak yang berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Pembuktian dilakukan dengan mengajukan alat bukti ke persidangan. Tahap ketujuh yaitu kesimpulan. Di sini penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kesimpulan para pihak yaitu majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya untuk membacakan kesimpulan yang berisi kesimpulan dari proses persidangan yang dijalankan. Kesimpulan dibuat sebelum adanya putusan hakim. Kedelapan yaitu musyawarah majelis. Majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa. Tahap terakhir yaitu tahap ke-9 adalah pembacaan putusan.
Majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah dari majelis hakim yang lain. Putusan hakim terjadi apabila pemeriksaan perkara sudah selesai. Majelis hakim berdasarkan kewenangannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan persidangan dalam hukum acara perdata yaitu 1. Tahapan upaya damai atau mediasi, yang kedua pembacaan gugatan atau permohonan, yang ketiga jawaban tergugat, keempat replik, yang kelima duplik, 6. Pembuktian tergugat dan penggugat, tahap ketujuh tahapan kesimpulan oleh penggugat dan tergugat, dan yang terakhir tahapan ke-9 pembacaan putusan hakim. Sekian video penjelasan saya tentang tahapan-tahapan persidangan dalam hukum acara perdata. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.